Ini Pak Magolang, pertanyaan saya berkaitan dengan inisiasi, Pak. Apakah Korpu dapat diinisiasi oleh personal atau harus diinisiasi oleh seorang brand actor? Atau bisa diinisiasi oleh pimpinan unit organisasi atau harus diinisiasi oleh top leader? Terima kasih. Pak Margolang dari Riau, PT Riau. Yang saya hormati Bapak Sekda Provinsi Riau, Bapak Dr. Andes Haji Yan Pranajaya MSI. Salam sehat selalu buat Bapak. Yang saya hormati rekan saya, Kepala BPSDM Provinsi Riau, Bapak Haji Joni Irwan SHMH. Selamat pagi, salam sehat buat Bapak Joni dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Pak Moderator ini, ya Pak Rahmat Rahim. Bunga di taman, bunga selasih, elok dipandang juga merayu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kegiatan ini sukses selalu. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang kami lakukan untuk Korpu di Provinsi Jawa Barat bukanlah label semata atau coba ikut-ikut trending begitu, tetapi ini tiada lain adalah karena kebutuhan nyata di Jawa Barat, yaitu dalam konteks tentang learning dan bagaimana learning mampu meningkatkan kompetensi ASN dan pada akhirnya meningkatkan kompetensi organisasi. Kami punya visi untuk menjadi juara, maka kami menyadari tidak mungkin visi juara itu tercapai kalau tidak melalui ASN juara. Dan ASN juara tidak mungkin dapat kita hasilkan kalau tidak melalui proses learning. Jadi oleh karena itu, saya akan menyampaikan kenapa dan mengapa Korpu itu akan diterapkan di Jawa Barat. Jadi saya izin untuk share screen. Inilah West Java Corporate University di Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai dengan pendahuluan, yaitu mengapa Korpu itu penting untuk kami terapkan di Jawa Barat. Kita ketahui bersama kemunculan Korpu itu di tahun 1990-an, bersamaan dengan lahirnya 3 fenomena, yaitu globalisasi, saya tidak perlu jelaskan, dunia tanpa batas, knowledge worker, jadi pada saat itu dunia kerja sudah dibanjiri oleh tenaga perguruan tinggi, dan berakhirnya gaya manajemen komando, jadi orang tidak bisa lagi disuruh seperti mesin begitu, bekerja begitu saja, tetapi sudah ada knowledge yang dimiliki oleh para worker sebagai hasil dari pendidikan yang mereka jalani. Dan yang ketiga, saya pikir ini sangat berkaitan dengan learning organization dari bukunya Fifth Discipline-nya Peter Sheng. Jadi saya pikir ini sangat banyak dikuasai oleh para WI dan Japung, yaitu bahwa kecepatan belajar adalah modal keunggulan kompetitif kita. Dari kemunculan Korpu di tahun 1990-an itu, ada yang menarik, bahwa kebutuhan dan pengembangan kapabilitas internal melalui learning ini, serta berdampak langsung pada pencapaian sasaran organisasi adalah yang paling utama. Karena apa? Karena banyak organisasi pada saat itu, terutama di Amerika, pegawainya mengikuti diklat, tetapi tidak ngefek, tidak berpengaruh terhadap performance organisasi. Jadi learningnya tidak terbentuk, dan habit learningnya tidak terbentuk. Jadi kita bisa pernah mengetahui dulu ada beberapa perusahaan yang menginisiasi ini seperti GE, General Electric, McDonald, kemudian Caterpillar di Amerika dan sebagainya. Mereka menyadari bahwa semua yang mereka lakukan dengan pengiriman pegawai-pegawai melalui diklat, banyak yang tidak memberikan pengaruh yang kuat terhadap performance organisasi. Jadi ini adalah beberapa alasan kenapa Korpu itu mesti diterapkan. Dan yang keempat, learning menjadi prioritas dan harus dilakukan secara menyeluruh oleh semua pihak, karena tidak bisa hanya dilakukan oleh satu divisi atau satu bagian saja. Dan yang kelima, bahwa training diklat konvensional itu harus segera kita rubah, kita tinggalkan, karena penguasaan modul itu harus digantikan dengan bagaimana melakukan perubahan cepat melalui learning sebagai habit organisasi, mampu menyebar best practice-nya, dan lebih penting lagi mampu mengeksekusinya secara cepat.
Jadi ini adalah pendahuluan yang saya awali kenapa Korpu itu perlu kami terapkan. Nah, sejalan dengan pengalaman di luar yang menginisiasi Korpu ini asal muasalnya, maka inilah yang kami lihat di Jawa Barat, yaitu existing penyelenggaraan diklat dalam pengembangan kompetensi. Yang pertama masih dilaksanakan sebagai rutinitas belaka, hanya sebagai prasyarat dalam jabatan. Dulu ketika kami menjadi badan diklat dan berubah menjadi BPSDM, kesan ini masih ada, bahwa orang untuk mengikuti diklat hanyalah karena ada selembar sertifikat atau STTPL yang mereka kejar sebagai persyarat jabatan. Bahkan banyak ASN, even di Jawa Barat sekalipun, mereka itu mengikuti diklat hanya sekali atau 2 kali dalam seumur hidupnya. Yaitu karena mereka diangkat menjadi eselon 4, dengan adumnya dulu, atau sekarang dengan PKP-nya, eselon 3 dengan PKA-nya, dan seterusnya. Jadi tidak ada learning yang lain. Yang kedua dilaksanakan hanya oleh unit SDM organisasi. Ya, dalam hal ini selalu menjadi tanggung jawab SDM organisasi urusan peningkatan kompetensi, mungkin 3 serangkai saja, BPSDM, BKD, dan Biro Organisasi, atau mereka-mereka yang duduk di dalam subbab atau subbid kepegawaian umum, ya. Jadi hanya itu saja yang concern dengan ini. Tetapi ketika ada mutasi, ketika ada promosi, dan ketika ada kebutuhan akan satu SDM, semua menjadi panik karena merasa bahwa ada SDM-SDM yang kurang untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Jadi ini sungguh ironis. Yang ketiga, sebagian besar tidak banyak berkaitan dengan kebutuhan organisasi atau agenda Jawa Barat dalam hal ini. Jadi banyak yang kita lakukan itu hanya seperti tukang jahit. Jadi bagaimana pesanan kita laksanakan. Dan kemudian itu pun hanya sekedar untuk performa atau hanya untuk persyaratan hal-hal tertentu saja. Tetapi tidak inline dengan agenda-agenda Jawa Barat khususnya dalam pencapaian visi dan misi. Yang keempat, kita menyadari bahwa masih banyak cara lama yang kita lakukan dan belum sepenuhnya berkaitan dengan tuntutan perkembangan era industri 4.0 dan kebutuhan prioritas organisasi. Industri 4.0 ini saya pikir adalah satu keniscayaan harus kita hadapi, di mana Internet of Things adalah sesuatu yang mendasari kegiatan kita. Kita tidak boleh hanya nyaman dan terus hanya berada pada cara-cara lama, tetapi kita harus segera untuk merubah ini dengan cara yang mengikuti untuk jawaban kita terhadap perkembangan industri 4.0. Jadi ini adalah alasan kami yang keempat. Dan yang kelima adalah kami merasa apa yang kami lakukan selama ini belum sebagai bagian solusi dalam mengatasi gap kompetensi terhadap kebutuhan organisasi. Nanti akan kami sampaikan seperti apa potret aparatur di Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari yang saya sampaikan tentang mengapa Korpu ini, maka kata kunci Korpu itu adalah learning. Learning ini tiada lain adalah sebuah proses untuk melakukan perubahan secara terus-menerus dan respon kita terhadap realitas. Learning itu sendiri sumbernya ada 2, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge itu berasal dari pemahaman, keterampilan, pengalaman, dan sebagainya, yang kemudian ketika dibukukan, diformulkan, dia menjadi explicit knowledge. Bagi kami, tacit ini menjadi penting. Bahwa Jawa Barat ini dengan dinamikanya, maju mundurnya, sukses atau gagalnya, dan sebagainya, harusnya menjadi sesuatu pembelajaran. Sehingga mereka yang melaksanakan sekarang atau kemudian, itu tidak mengulangi dengan hal-hal yang kemarin dirasakan gagal, atau kemudian tidak sukses, tetapi mereka harus maju dengan kebaikan-kebaikan yang telah dihasilkan. Dan kegagalan itu menjadi masukan bagi perbaikan itu sendiri. Jadi ini kita merasa bahwa ini transfer yang harus kita lakukan di dalam learning melalui Korpu yang kita nanti akan terapkan. Nah, dari learning ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengambil pengalaman organisasi pembelajar. Ya, beberapa organisasi pembelajar dengan dinamikanya, sukses gagalnya, ya, pahit getirnya, dan sebagainya, itu menjadikan mereka tetap eksis
dan menjadikan mereka tetap jaya. Jadi ini adalah sesuatu yang harusnya kita ambil sebagai bahan pembelajaran kita. Nah, beberapa pengalaman organisasi itu dapat saya contohkan, misalkan Sumitomo, perusahaan Jepang itu sudah 400 tahun, sekarang tetap eksis, even di zaman pandemi ini. Jadi mereka sudah sangat kaya dengan pembelajaran. Kita lihat Stora, Swedia, perusahaan, 800 tahun perusahaan itu. Kemudian kita lihat DuPont, ya, Amerika Serikat, 195 tahun. Kita lihat juga Pilkington, perusahaan Inggris, 171 tahun. Dan perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi saya pikir mereka pasti mengalami ya beberapa hal yang menjadikan mereka sehingga eksis dan kuat sampai dengan saat ini. Mungkin sedikit saya agak mengambil contoh, ini bisa kita identikan juga dengan beberapa rumah makan lah katakan yang sangat legendaris, yang tetap bertahan di tengah serbuan kafe. Kalau di Bandung itu mungkin yang pernah ke Bandung tahu Sumber Hidangan di Jalan Braga. Banyaknya bakery-bakery lain di tempat lain tidaklah menjadikan mereka itu kemudian tergilas, tetapi malah tambah kuat karena pengalaman mereka, karena sudah berpuluh-puluh tahun. Ya. Atau ketika kafe dengan banyaknya, misalkan stick cafe dan sebagainya, kita pernah kenal yang namanya di Dago, ya. Di daerah Kidang Penanjung, daerah Simpang Dago, itu ada yang namanya TC Cafe. Nah, TC juga saya pikir sudah menjadi organisasi pembelajar dan tetap eksis. Kalau saya ke Riau, ke Pekanbaru, saya tidak pernah lupa ya, minum di kedai kopi Kim Teng namanya. Saya rasa Kim Teng juga kenapa legendaris, karena menjadi organisasi pembelajar. Jadi bagaimana mereka meracik kopi, bagaimana mempertahankan para pegawainya, dan bagaimana melayani tamunya, itu adalah bagian yang harusnya menjadi catatan kita semua. Dan kenapa ini tidak kita lakukan di birokrasi. Saya pikir ini yang menjadikan semangat kami untuk menerapkan tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Selain daripada itu, learning juga harus kita artikan sebagai adanya transportasi. Jadi satu perubahan dari yang pintar memberikan kepada mereka yang belum menguasai untuk kita tingkatkan pengetahuannya, kemudian dari yang maju memberikan juga kepada yang belum maju, itu adalah transformasi. Dan semuanya sekali lagi mengacu pada performansi organisasi, harus jelas dan terarah di level apa itu diberikan, kapan dan oleh siapa, dan bagaimana penerapannya, itu harus jelas dan terarah. Tidak bisa sambil lalu, tidak hanya sekedar seperti tukang jahit, tetapi lebih kepada sesuatu yang kita desain dari awal. Dan metode yang diterapkannya serta yang mengelolanya harus profesional. Karena bagaimana mungkin menghasilkan matahari dalam proses pembelajaran kalau mereka yang memberikan itu tidak melakukannya secara profesional. Nah, oleh karena itu dalam transformasi pembelajaran ini, ya, yang tersistem ini, kami sudah mulai mengarahkan bahwa apa yang kami lakukan itu harus sudah mengarah kepada praktek. Apalah artinya kalau pengetahuan itu tidak berbuah tindakan? Apalah artinya kalau pengetahuan itu tidak berbuah sikap? Jadi oleh karena itu praktek menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang kedua adalah bagaimana mengelola organisasi dengan strategi yang bagus agar tujuan tercapai. Jadi dengan kata lain, orientasinya bukan individual, tapi individual yang akan menjadi ya, agent untuk perubahan-perubahan organisasi. Jadi organisasinya, di mana mereka bekerja. Dan yang ketiga, memudahkan untuk terjadinya alih pengetahuan, keterampilan, dan teknologi. Karena bagi kami, pembelajaran itu harus mudah orang untuk bisa mempraktekkan. Jadi oleh karena itu, setiap organisasi harus memiliki kurikulum seperti universitas dan dituntut untuk terus melakukan pembelajaran dan transportasi. Jadi ini adalah satu spirit yang kami lakukan dari pemahaman-pemahaman kami selama ini, sehingga Korpu ini bisa jadi yang saat ini kami prioritaskan sebagai jawabannya. Nah, selain daripada itu, sebagai awal ini saya coba singkat saja tentang apa dan bagaimana perbedaannya BPSDM Jawa Barat saat ini dan akan yang mengarah kepada Korpu. Yang pertama, kalau tujuan selama ini peningkatan kompetensi ASN. Saat ini kami berubah, yaitu peningkatan tujuan organisasi.
Apalah artinya individu-individu itu kompetensinya meningkat, tapi si individu itu tidak berkontribusi banyak bagi publik masyarakat, dalam hal ini Jawa Barat. Jadi ini adalah satu, saya pikir, perubahan penting. Yang kedua, output pembelajaran jelas tidak hanya peningkatan kompetensi individu tetapi kinerja organisasi. Dan yang menariknya dalam strategi pembelajaran kami tidak hanya terbatas seperti yang kami lakukan selama ini, jadi hanya classical e-learning seperti itu, tetapi sudah sangat variatif. Jadi saya sekarang sudah mempunyai fasilitas yang tidak hanya diklat, tetapi non-diklat dan individu. Kalau non-diklat itu adalah mereka nanti bisa melalui workshop, seminar, dan sebagainya, bahkan pertukaran pegawai, magang, saat ini juga akan kami lakukan dalam jangka dekat, yaitu untuk transformasi pelajaran ini. Dan secara individu kami juga menyediakan yang namanya rumah ASN, yaitu untuk di coaching dan mentoring, di mana para WI tidak menunggu lagi ketika ada jahitan yang datang, tetapi WI proaktif untuk in charge di dalam agenda-agenda pembelajaran di setiap OPD. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Jadi ini kita lakukan sangat-sangat variatif. Kemudian metode pembelajaran juga tidak hanya bertemu formal saja atau transfer knowledge, tetapi kita juga sudah lakukan secara eksperimental ya, di tempat kerja dan secara berkesinambungan. Nanti struktur organisasi Korpu sudah kami bentuk dan ini akan menjadi entry point yang sangat penting bahwa semua harus terlibat dalam learning. Nah, perannya BPSDM itu tidak hanya menjadi penyedia proses pembelajaran, tetapi kami menjadi center daripada Korpu. Peran OPD sekali lagi tidak boleh pasif. Jadi kadangkala saya juga melihat setiap kita melakukan undangan-undangan untuk kompetensi-kompetensi yang kita lakukan melalui Diklat maupun BIMTEK, yang hadir hanya itu-itu saja. Jadi seakan-akan OPD itu tidak peduli bahwa pembelajaran itu penting. Jadi oleh karena itu sekarang OPD kami libatkan menjadi aktif, di mana BPSDM akan menjadi senternya. Jadi ini adalah resum daripada apa yang saya sampaikan, bahwa perubahan BPSDM Jabar menuju Korpu secara jelasnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena tadi sudah diprologkan oleh saya seperti itu, maka izinkan saya menyampaikan tentang apa itu Corporate University. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak mengajari, jadi ini apa yang saya dan kami ketahui di Jawa Barat. Yang pertama jelas, secara bahasa Corporate University itu adalah universitas di perusahaan. Sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran yang strategis dalam membantu organisasi. Jadi ini keywordnya organisasi untuk mencapai tujuannya dan dilakukan secara terus-menerus. Atau dengan kata lain, sistem universitas itu kita masukkan di dalam perusahaan. Jadi membumikan habit belajar. Nah, para karyawannya nanti akan sebagai mahasiswa dan kami sekarang men-setting bahwa selain BPSDM, maka kepala OPD itu akan menjadi dosennya. Ya. Di tempat pembelajaran masing-masing OPD setelah semuanya dilakukan melalui Center of Korpunya di BPSDM. Di mana akumulasi tesit ini akan mewarnai ya untuk menjadi explicit knowledge. Bahkan yang untuk tesit knowledge dan menjadi explicit knowledge ini, Bapak Ibu sekalian, kami pun melibatkan para pensiunan ya, karena bagi kami mereka itu adalah syarat dengan pengalaman. Ya, jadi seperti silver program ya. Jadi yang kita lakukan kepada para pensiunan untuk mentransfer tacit knowledge yang mereka lakukan selama ini. Nah, hal ini kami ambil seperti yang kami alami di beberapa negara. Jadi banyak sekali para pensiunan itu tetap diaktifkan karena mereka syarat dengan pengalaman. Jadi janganlah sampai pengalaman itu hilang begitu saja, dan janganlah sampai pula apa yang pernah gagal itu kita ulangi. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bahwa Jabar ini dibangun, saya pikir tidak dengan seperti semudah membalikkan tangan, tetapi dibangun dengan dinamika yang sangat luar biasa. Saya pikir even Provinsi Riau banyak sekali soal tacit knowledge ini.
Nah, yang ketiga, memudahkan untuk terjadinya alih pengetahuan dan seterusnya, serta learning roadmap-nya, erat dengan karir roadmap-nya. Jadi kami ingin Korpu ini nanti akan menjadikan sebagai bahan di mana setiap ASN itu akan mempunyai indeks kompetensi. Tadi Pak Sekda sudah menyampaikan, jangan sampai orang yang duduk itu tidak sesuai dengan indeks kompetensinya. Ya, jadi kita harapkan mereka punya label. Oh, saya telah mengikuti ini, saya telah mengikuti ini. Itu ada bobotnya untuk menjadi indeks kompetensi. Ya, dan itu kita bisa lakukan secara objektif. Tugas saya memang sangat kompleks dan berat sebagai hal ini, tetapi saatnya kita harus sayang dengan ASN. Jangan sampai ASN ini terombang-ambingkan oleh sistem yang tidak begitu objektif, atau juga dikarenakan hal-hal yang sangat subjektif, sehingga tidak memunculkan karir roadmap yang jelas. Jadi ini adalah satu jawaban yang harus kita cari, bahwa semua orang ada indeks kompetensinya. Jadi itulah kenapa corporate university ini harus kita adakan, di mana universitas itu harus kita hadirkan di dalam organisasi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain daripada itu, saya juga menguatkan bahwa fokusnya, sekali lagi, corporate university ini adalah untuk kebutuhan organisasi yang berujung pada pencapaian inti organisasi itu secara strategis. Jadi, kalau dilihat di sini adalah individu itu sebagai agentnya, dan changingnya itu adalah organisasi perubahan. Karena apa? Karena mereka dibayar oleh organisasi dan mereka bekerja di organisasi. Saya katakan bahwa kita ini dibiayai oleh rakyat Jawa Barat. Maka kita harus bisa merubah kebaikan atau merubah kemajuan ini dengan menebar kebaikan selaku agent daripada hal-hal yang telah kita dapatkan melalui proses learning. Jadi ini adalah paradigma yang beda, ya. Jadi sesuatu yang memang hal yang harus kita lakukan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ellen. Jadi Ellen ini adalah satu ahli Korpu, ya, dalam Handbook of Corporate University tahun 2006. Corporate University is an educational entity that is a strategic tool designed to assist its parent organization in achieve its mission by conducting activities that cultivate individual and organizational learning, knowledge, and wisdom. Jadi kalau kita artikan, suatu entitas pendidikan dan sekaligus suatu strategi yang dirancang untuk membantu organisasi induknya dalam mencapai misinya dengan menjalankan aktivitas-aktivitas yang mengutamakan pembelajaran individu dan organisasi serta pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi apa yang kami pikirkan di Jawa Barat ini sejalan juga dengan apa yang digariskan oleh Ellen dalam Handbook of Corporate University tahun 2006. Bapak Ibu sekalian, slide yang saya sampaikan sekarang ini adalah yang paling penting. Jadi komponen vital Korpu ini adalah sesuatu yang saat ini menjadi poin kami dalam menstrategikan penerapan Korpu di Jawa Barat. Karena inilah komponen vital atau pondasinya. Yang pertama, Korpu itu berkaitan dengan learning strategic governance. Jadi dia harus melibatkan leader atau board of director sebagai bentuk dukungan. Dalam hal ini DPRD dan Pak Gubernur serta event pemerintah pusat yang kami ajak untuk MOU-nya, agar bahwa Korpu ini didukung oleh semua pihak. Itu pertama. Yang kedua, learning focus. Jadi pembelajaran yang tepat, orang yang tepat, waktu yang tepat, dan sesuai dengan agenda-agenda prioritas organisasi. Jadi apalah artinya kalau kita berasik-asik dengan pembelajaran yang dilakukan tetapi tidak berkaitan dengan organisasi, maka itu tidak berarti apa-apa. Jadi oleh karena itu sekarang kami ambil apa visi misinya yang gubernur akan capai sekarang, dan itulah yang menjadi fokus kami. Yang ketiga, learning source atau knowledge management. Jadi ini yang penting tadi, knowledge yang telah dikumpulkan untuk dijadikan pembelajaran, yaitu pengalaman-pengalaman tadi, cerita-cerita hero ataupun juga cerita-cerita kegagalan, yang itu nanti akan menjadi bahan pembelajaran. Kemudian learning infrastruktur, jelas kami saat ini adalah BPSDM yang terus meningkatkan kampus kami, bahkan
Beberapa nanti akan saya sampaikan fasilitas yang sudah sangat layak dengan luas 7 hektar dan juga dengan kelengkapan yang saya pikir sudah termasuk paling bagus di Indonesia. Jadi itu saya dapat penilaiannya dari LAN. Jadi oleh karena itu, tetapi kami tidak puas di sini, kami harus terus meningkatkan ini karena terutama di saat kebutuhan untuk adanya pembelajaran secara virtual, maka infrastruktur menjadi penting. Learning Solution Delivery System ini nanti akan saya jelaskan. Jadi tidak hanya klasikal dan non-klasikal, coaching, magang, pertukaran pegawai, ya, dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tentu ada yang bertanya apa bedanya magang dengan pertukaran pegawai. Kalau magang itu adalah pertukaran yang selevel, yang tidak selevel. Jadi kalau saya memagang di Telkom misalkan, karena saya ingin belajar di Telkom yang lebih unggul dari saya. Kalau pertukaran pegawai itu selevel. Ya, jadi misalkan Riau bertukar dengan kami untuk selevelnya silahkan. Atau kami magang di Riau karena Riau punya ada penguasaan tertentu yang lebih unggul, itu magang. Dan saya lihat ini banyak sekali sekarang magang pertukaran pegawai ini dilakukan oleh beberapa perusahaan besar di Indonesia, bisnis to bisnis ya. Jadi saya lihat Mandiri dengan BNI, Mandiri dengan apa dan sebagainya, itu mereka itu sudah lazim melakukan sesuatu yang magang dan pertukaran pegawai. Nah inilah yang kami inisiasi, diantaranya dengan Telkom, sehingga kami nanti akan magang juga di sana. Learning Solution Arsitektur, jadi harus kita berubah Bapak Ibu sekalian. Kurikulum dan modul pembelajaran itu harus mengikuti hal-hal yang saat ini terjadi. Ya, jadi ternyata kita harus mengikuti kecepatan perubahan yang ada di luar sana. Saya ambil contoh misalkan di beberapa diklat manajerial itu adanya mata kuliah bela negara. Pada waktu zaman saya dulu 10 tahun yang lalu misalkan atau 5 tahun, bela negara itu mungkin identik dengan membela tanah air, baik dengan senjata, ya, menghindari untuk tidak terjadinya adanya pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan apa dan sebagainya. Sekarang beda bela negara. Bahwa menjaga protokol kesehatan itu sudah bela negara sekarang. Untuk tidak menyebarkan berita hoax itu bela negara. Jadi ini adalah contoh bahwa learning solution arsitektur itu harus berubah. Dan terakhir adalah learning system, di mana disinilah kami menyediakan kamar-kamar, mana yang untuk jabatan fungsional, mana mereka yang nanti untuk akan masuk untuk assessment center, mana yang untuk pelayanan rumah ASN, mana yang untuk kolaborasi. Ini kami bentuk dan kami siapkan juga di BPSDM. Jadi 7 ini adalah 7 learning yang sangat menentukan di mana pondasi ini akan menjadi poin kami di dalam menstrategikan dan menjaga tahapan maupun waktu dalam mensukseskan Korpu di Jawa Barat. Saya lanjut Bapak Ibu sekalian, jadi 7 itu saya bisa perlihatkan seperti rumah. Pondasinya learning strategic governance, jadi ini pondasi, kalau tidak ada ini rubuh ini rumah, ya akan runtuh. Learning fokusnya menjadi pondasi kedua, kemudian tiangnya kiri kanan ada learning knowledge management atau learning source dan learning infrastruktur, kemudian ada learning solution arsitektur dan atapnya learning solution delivery system. Jadi ini adalah satu hal yang kita sebagai satu bangunan Korpu yang menjadi fokus kami di Jawa Barat. Nah dari semuanya itu untuk tidak membuat kita semakin bingung tentang Korpu, sudah saya singkatkan. Jadi key success Korpu atau keywordnya itu ada 4. Jadi tidak perlu lihat pengertian-pengertian yang kompleks itu, tetapi sudah kita ringkaskan seperti ini. Yang pertama, keyword Korpu itu adalah ada komitmen bersama. Tidak bisa yang namanya peningkatan kompetensi ASN hanya oleh BPSDM. Tidak bisa mengurus SDM itu hanya oleh BPSDM, BKD, atau Biro Organisasi. Tetapi ini adalah urusan kita bersama. Ya. Yang kedua, learning itu harus dilakukan sistematis dan berkesinambungan. Tidak bisa ya learning itu kita lakukan secara katakanlah tidak berkaitan dengan apa yang menjadi agenda-agenda terkini atau perkembangan terkini. Tidak bisa learning juga kita lakukan hanya secara situasional. Jadi ini harus kita lakukan secara
secara berkesinambungan dan sistematis. Nah, yang ketiga, bahwa apa yang dilakukan oleh Korpu merubah cara pandang kita, bahwa learning itu atau BIMTEK atau Diklat bukan hanya untuk individu, tetapi yang paling penting itu untuk performansi organisasi. Dalam hal ini kalau kami ya Provinsi Jawa Barat, karena rakyat Jawa Barat membiayai kami. Jadi oleh karena itu kami harus memberikan kebaikan dan perubahan-perubahan ke arah kemajuan bagi rakyat yang telah membiayai kami. Dan event ini untuk ASN yang bekerja untuk Provinsi Jawa Barat. Jadi ini penekanan yang kami lakukan. Yang keempat, ini yang juga penting, harus sejalan dengan portofolio bisnis organisasi. Bahasa birokrasinya adalah sesuai dengan visi dan misinya gubernur yang sudah dipercayakan oleh rakyat Jawa Barat dalam pencapaiannya nanti. Jadi ini agenda ini harus. Jadi oleh karena itu 4 Key Success Korpu ini adalah ringkasan dari pembelajaran yang kami lakukan, dari apa yang kami baca dan kami beberapa lakukan praktekkan selama ini. Jadi ini 4 hal yang menjadi Key Success Korpu. Bapak Ibu sekalian, secara cepat saya sampaikan tentang mapping Korpu. Jadi ini adalah awal yang sangat penting pengalaman kami kenapa Korpu akhirnya kami terapkan di Jawa Barat setelah kami melakukan pemetaan. Yang pertama ini yang menarik. Kondisi SDM aparatur di Jawa Barat itu, Jawa Barat katanya yang lebih maju dan sebagainya, ternyata seperti ini. 45%-nya PNS itu belum memiliki kompetensi dan potensinya sangat rendah. Bahkan hanya 10% yang masih berpotensi tinggi untuk dikembangkan. Selain daripada itu, kalau kita lihat juga secara supply dengan pendidikan, ini dengan jenis pendidikan, 40%-nya itu masih S1 ke bawah di Jawa Barat. Ya, 60%-nya S1 ke atas. Dan dari jenis pendidikannya, latar belakangnya, ternyata sedikit sekali jumlah spesialis teknis kami. Kurang dari 10%. Bapak bisa lihat di grafik chart yang ini. Dominasi yang ada ternyata social dan public administration. Bukan berarti ini tidak penting, iya, tetapi ini lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang saat ini sudah semakin berkurang. Dari sisi engineering dan geoscience, misalkan keteknikan, itu sudah sangat kurang. Agriculture sudah sangat kurang. Apalagi kalau kita bicara soal law, hukum juga. Ya, tentunya yang bicara soal komputer, medical science, dan sebagainya. Ini sudah sangat kurang dan menjadi barang langka. Saya pernah menjadi Kepala Dinas Perumahan Permukiman tadi, dan pernah menjadi Kepala Bidang Fisik. Saat ini di lingkup OPD KPU-an pekerjaan umum yang namanya juru gambar, juru bendung, ya, juru bangunan, dan juru-juru lainnya itu sudah habis. Apakah nanti bidang pekerjaan umum itu mampu menjalankan tupoksinya? Kalau seandainya keadaan ini tidak pernah kita bisa carikan solusinya. Ya. Kemudian kita lihat di pertanian, sekarang sudah sangat penyuluh pertanian dan sebagainya itu sudah sangat jarang. Di sosial, pekerja sosial ya dan sebagainya dengan pantinya, nanti siapa yang mengurusnya? Ya. Belum kalau kita bicara akuntan dengan sistem sekarang anggaran kita juga barang langka, ya. Nah, jadi oleh karena itu saya menyampaikan kepada pimpinan, pilihan kita hanya 2. Kita merekrut yang baru, atau yang kedua yang ada kita tingkatkan. Pilihan pertama tidak semudah membalikkan tangan. Karena penerimaan ASN PNS itu bukan sepanjang waktu, setiap waktu bisa kita lakukan. Dan kuotanya pun tidak banyak. Jadi pilihan kedua yang paling realistis, yaitu kita meningkatkan yang ada melalui Korpu, di mana orang-orang itu kita bina untuk menjadi ahli-ahli ini semua. Bahkan saya agak sedikit ekstrim. Kalau kata saya, paling bagus nantinya kalau kita lihat adalah kenapa kita tidak merekrut orang-orang yang dulu yang bersekolah atau mahasiswa yang 5 besar misalkan. Kalau untuk menjadi ASN PNS tidak perlu untuk tes lagi. Jadi misalkan dari Unpad jurusan A 5 besar, masuk saja itu jadi PNS karena sudah pasti dia punya pengetahuan yang kuat. Ya. Dari ITB misalkan, kemudian dari IPB di kami dan UI misalkan dan sebagainya. Kenapa tidak?
Jadi ini adalah sesuatu yang menurut hemat saya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, perlu kita pikirkan bersama, bahwa kalau keadaan ini akan terus begini, maka kita akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak kompeten. Jadi ini adalah potret kenapa kami bersemangat dengan Korpu ini, karena mappingnya seperti ini. Ini Jawa Barat, ya. Yang kedua yang kami mapping juga adalah, kalau tadi adalah supply, ini demand-nya. Pak Presiden kita mengatakan bahwa prioritas pembangunan kita adalah sumber daya unggul. Oke, kita ambil itu, karena sumber daya sangat menentukan. Pak Gubernur kami punya visi Jabar juara, ingin birokrasi juara, seperti Smart and E-Province, Agile Team, kolaborasi, itulah birokrasi juara dan lain-lain. ASN juaranya lelang jabatan, remunerasi berbasis kinerja, kami sudah lakukan. Sistem merit sekarang sedang intens kami lakukan dengan talent pool-nya. Tapi apakah iya semuanya ini didapatkan begitu saja tanpa dalam proses pembelajaran? Kalau katakan sistem merit, kan tidak bisa hanya dilihat dia lulusan universitas apa, sarjana apa. Tetapi dia harus mendapatkan learning karena dia bekerja di pemerintahan selaku pelayan publik. Jadi ada indeks kompetensi yang dia sudah ikuti untuk yang namanya Diklat atau BIMTEK untuk selaku ASN. Jadi ini adalah sesuatu yang harusnya bisa menjadi pemikiran kita bersama, dan bagi kami di Jawa Barat ini demand yang sangat kami perhatikan. Yaitu tadi, karena apa yang kita lakukan harus berkaitan dengan yang namanya performansi organisasi. Ini satu demand. Demand yang kedua, bahwa organisasi publik harus berubah. Government itu harus bekerja baik, harus berimage baik, karena selama ini kita tahu akumulasi orang terhadap ASN PNS ini sudah begitu lama, sehingga kadangkala identik dengan ASN PNS yang tidak educated, misalkan tidak mengikuti perkembangan teknologi, kadangkala KKN masih kuat, kadangkala tidak responsif dan sebagainya. Itu harus kita rubah. Dan itulah kenapa organisasi atau Jawa Barat dengan Korpunya harus bisa menjadikan to make government work better. Yang kedua, bagaimanapun juga harus to save money. Kita harus efisien. Ya, jadi sesuatu uang yang kita bayarkan, kita investasikan adalah untuk sesuatu yang lebih menguntungkan. Tidak zamannya kita berboros-boros lagi. Yang ketiga adalah to enhance a power. Jadi a power ini harus kita eksiskan. Bahwa pemerintah ini harus punya image, harus punya daya, ya, harus punya citra. Jadi ini karena apa? Karena urusan publik ini ada di tangan pemerintah. Dan yang keempat adalah untuk segera fokus kepada masalah. Jadi yang kita lakukan itu terlampau banyak yang akan kita lakukan, tetapi jangan sampai yang kita lakukan itu tidak bermakna apa-apa karena tidak tuntas. Jadi kita harus benar-benar kepada penuntasan masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi ini demand yang kedua yang kami perhatikan. Nah, yang ketiga demand juga adalah mapping Korpu kami. Kalau tadi seperti itu supply-nya seperti itu, demand yang ketiga itu adalah bahwa kami saat ini menerapkan yang namanya strategi kolaborasi pentahelix, ABCGM. Akademisi, bisnis, ya, community, government, dan media. Tidak zamannya semua urusan dalam pembangunan ini hanya dan hanya oleh pemerintah. Kita harus merangkul semuanya ini menjadi modal kita dalam pembangunan pentahelix. Demand yang selanjutnya adalah yaitu adanya dynamic governance, yaitu tadi yang pentahelix, di mana ultimate-nya atau ultimate-nya bahwa birokrasi bersih, kompeten, dan melayani untuk juara. Saya pikir ini suatu ultimate yang sangat luar biasa. Ya, saya pikir adalah cita-cita yang mulia, ya. Dan menurut kami adalah disinilah sharing pembelajaran menjadi penting, karena apa? Di tangan ASN lah semua yang kita tumpukan itu benar-benar kita harapkan terjadi, agar mereka menjadi birokrasi yang bersih, kompeten, dan mampu melayani dengan baik selaku pelayan publik. Saya mengatakan setiap ASN di dalam diklat kami, kalau tidak ingin jadi pelayan publik, jangan jadi ASN. Karena sejatinya ASN itu pelayan publik. Jadi public servant. Jadi saya bilang, itu harus kita sadari.
Kalau tidak, jadilah yang lain. Jadi pedagang misalkan, jadi petani, atau jadi yang lain. Tapi kalau jadi government, official, maka dia adalah public servant. Jadi ini yang kami tekankan sekali di dalam grand design pembangunan kualitas ASN kami di dalam demand-nya. Hal lain, Bapak Ibu sekalian, jadi bagian keempat, jadi mungkin ini inti dalam presentasi saya kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin ingin lebih tahu seperti apa Korpu di Jabar. Bapak Ibu sekalian, setelah kami kemarin diskusi dengan Telkom University dan kami coba mengadop beberapa yang dilakukan oleh Telkom, maka inilah yang mendasari kami mendesain Korpu di Jawa Barat. Yang pertama, inilah portofolio bisnis kami. Jadi kalau Telkom, portofolio bisnisnya dari Telkom menjadi digital. Jadi yang dari telekomunikasi menjadi DIKO, digital komunikasi. Jadi dari Telco menjadi DIKO. Nah kalau kami adalah ini portofolio bisnisnya. Ingin juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Suatu yang visi yang sangat luar biasa. Ya, dari Pak Gubernur kami, Pak Ridwan Kamil, bahwa Jabar itu harus juara lahir batin. Ada 5 misinya, misi 1, misi 2, misi 3, misi 4, misi 5. Tidak perlu saya jelaskan, di sini masing-masing misinya. Dan dari portofolio bisnis ini, kami mendapatkan satu masukan yang sangat luar biasa dari Korpunya Telkom, adalah Bapak harus memulai startingnya dengan membuat struktur organisasi Korpunya. Dan itulah nanti BPSDM akan diposisikan seperti apa. Inilah organisasi Korpu kami. Jadi DPRD itu adalah komisaris atau shareholder karena di merekalah sebagai utusan rakyat adalah pemegang saham dari Jawa Barat. Jadi kami identikan seperti itu. Pak Gubernur dan Wakil Gubernur itu adalah Dewan Direksi, jadi seperti Presiden Direktur. Sekda itu adalah CEO, Chief Executive Officer, atau Kepala Eksekutif Tertinggi. Inilah Sekda. Dari sinilah visi misi itu ada, yaitu terwujudnya Jawa Barat lahir dan batin, ada misinya, misi 1, misi 2, misi 3. Karena tadi saya jelaskan adalah semua pihak harus terlibat dalam learning, termasuk OPD dan seterusnya. Maka asisten pemerintahan itu kami setting sebagai dekan untuk mengawal misi 1 dan 2 seperti universitas, DIN lah ya, dekan ya. Kemudian misi 3 dan misi 4 itu asisten ekbang, ini dekannya, dan misi 5 itu asisten administrasi. Bisa saja wakil DIN-nya ini staf ahli. Jadi ini bisa kita buat seperti itu. Ini kami lakukan di Jawa Barat, yang kami setting. Masing-masing OPD yang menggarap misi ini, jadi biro yang bansos, misalkan biro umum ya, di misi yang pertama ini. Kemudian ada misi kedua berkaitan dengan Disnaker, Trandisdik, Dinkes ya, pendidikan dan kesehatan, juga pemberdayaan wanita dan anak misalkan. Misi 3 tentang infrastruktur ya, dan tata ruang serta lingkungan hidup, ada ESDM, Bina Marga, Disub ya, kemudian Disperkim dan seterusnya. Serta yang lingkupnya ekonomi. Misi 4 juga ada di sini ya, dan misi 5 ada seperti ini tentang kepegawaian, BPSDM dan semuanya di sini. Maka kami melihat Pak Gubernur itu di masing-masing misinya punya tagline juara. Jadi kami menganggap tagline juara itu adalah sesuatu yang menjadi fokus kami, learning fokus kami dalam pencapaian visi untuk menjadi Jawa Barat juara lahir batin. Seperti di misi 1 ada pesantren juara, masjid juara, ulama juara, program juara. Di misi kedua juga ada misalkan kesehatan juara, perempuan juara dan seterusnya. Misi 3 juga ada pantai selatan juara, pantai utara juara, transportasi juara, lingkungan juara, kota juara misalkan. Misi 4 juga ada nelayan juara dan seterusnya. Misi 5 di sini kaitnya birokrasi juara, ASN juara dan APBD juara. Maka apa yang dilakukan dalam pencapaian-pencapaian ini, itulah yang kami lakukan di dalam Korpu. Bahwa BPSDM Jabar sebagai center of Korpu ini, maka membagi tim learningnya juga berdasarkan program misi-misi ini atau tagline juara ini. Jadi ada tim learning 1, tim learning 2, tim learning 3, tim learning 4, dan tim learning 5. Disinilah para WI berkumpul. Disinilah retired faculty
Jadi orang-orang pensiunan itu kami libatkan. Disinilah kami berkaitan dengan para WI di setiap dinas di luar BPSDM, juga Japung yang ada di luar BPSDM, yaitu untuk apa? Untuk sama-sama in charge di dalam pencapaian visi dan misi khususnya masing-masing agenda-agenda juara yang ada di setiap kota-kota ini. Jadi ini struktur organisasi yang kami mudahkan, dan kalau Bapak Ibu lihat sekalian adalah struktur organisasinya tegak lurus saja. Ya, jadi tegak lurus kepada pencapaian visi dan misi itu. Karena apa? Karena tadi prinsip dari Korpu adalah tidak hanya individu yang kita tingkatkan, tetapi lebih penting dalam pencapaian organisasi. Jadi ini yang kami lakukan, dan kalau dilihat dari semua yang kita setting ini, maka nanti Kepala BPSDM itu berfungsi sebagai General Manager atau sebagai Center General Manager dari Korpu West Java Korpu, jadi Jabar Korpu, jadi Center of Korpu Jabar. Jadi itu Kepala BPSDM, atau mungkin kalau mau diartikan sebagai rektor juga jauh lebih tepat. Jadi ini adalah sesuatu yang kami organisasikan. Nah, dengan organisasi inilah maka nantinya para WI itu akan merancang bahan pembelajaran sesuai dengan di mana dia berada. Dan kemudian dia akan memperkaya kompetensinya pun di mana dia bertugas. Dan nantinya juga para WI itu tidak menunggu, tetapi juga nanti akan saya tugaskan untuk terlibat dalam membantu OPD-OPD ini. Jadi ini adalah sesuatu yang kita lihat sebagai sesuatu yang merubah cara pandang kita tentang learning atau cara menyampaikan transformasi learning itu sendiri. Jadi oleh karena itu nantinya juga WI-WI ini terus akan berlomba untuk meningkatkan kemampuannya, dan dia akan fokus pada bidang-bidang yang dilakukan, termasuk bila mana ada WI-WI yang nanti akan akan masuk ke BPSDM atau yang lainnya, itu juga harus dia benar-benar menguasai agenda-agenda ini. Saya mohon maaf sekali ini di hadapan para WI, jadi saya mengatakan kepada WI, kalau kita akan meningkatkan kompetensi ASN, maka kita dahulu harus ditingkatkan. Jadi soft skill tentang sebagai pemberi pembelajaran itu harus benar-benar kuat di para WI. Karena dialah ujung tombak dalam transformasi pembelajaran. Saya pun juga mengatakan kepada para WI, bagi mereka yang baru masuk dan sebagainya atau mau masuk, saya tanya, apa niat kalian menjadi WI? Ada nggak passion menjadi WI? Kalau itu tidak ada, tinggalkan. Ya, karena apa? Saya tidak ingin ada WI yang kaleng-kaleng. Mohon maaf ya. Karena kalau ada WI yang kaleng-kaleng, gagal ini Korpu. Ya. Tapi WI yang benar-benar punya passion dan punya kompetensi untuk memberikan learning ya dalam pencapaian organisasi ini. Jangan dia ingin masuk misalkan ke BPSDM, ya pokoknya saya ingin memperpanjang usia pensiun saya Pak gitu, atau saya ingin coba untuk memberikan apa yang menjadi pengalaman, itu tidak cukup. Dia harus benar-benar tahu di mana dia akan memberikan kontribusinya di dalam pencapaian visi dan misi itu. Demikian juga dengan Japung yang di beberapa OPD, ini adalah bagian yang tidak terpisahkan bagi kami dengan WI. Jadi para Japung dan WI ini adalah bagian satu menyatu ya dalam konteks Korpu, di mana mereka masuk di dalam tim learning ini di dalam pencapaian tagline juara di masing-masing visi dan misi. Jadi ini akan indah, akan elok ya untuk kita lakukan karena kita bekerja secara bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain daripada itu, Korpu di Jabar itu kita ketahui khusus untuk BPSDM ada diklat manajerial, ada diklat namanya urusan pemerintahan atau teknis dan sosiokultural dan pemerintahan. Saat ini saya tahun 2021 sudah merubah anggaran saya di BPSDM, tidak lagi dominan yang namanya manajerial. Karena BPSDM itu bukan urusan hanya untuk diklat manajerial. Masa semua ASN ingin jadi pejabat struktural? Ya, kan tidak mungkin. Apalagi nanti pejabat struktural akan dikurangi. Jadi oleh karena itu kami sudah mensolusikan memperbanyak diklat teknis di mana ASN kami sangat kurang. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, banyak yang pensiun dan sebagainya.
Sosiokultural bahwa mereka yang bekerja di Jawa Barat harus punya jati diri sebagai pelayan publik dan jati diri selaku ASN di Jawa Barat. Beda. ASN di Jawa Barat harus beda. Ya. Kemudian secara pemerintahan ada mata kuliah dasar atau diklat dan bintek yang mereka kuasai sebagai bahan dasar selaku ASN. Contoh, setiap ASN itu harus tahu tentang bagaimana aturan, ya, misalkan legal drafter, misalkan. Yang kedua, mereka harus tahu tentang barang dan jasa, PBJ, pengadaan barang jasa. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan harus melalui itu, ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah korpu yang kami lakukan, jadi identik dengan yang kami lakukan di 2021 nanti startingnya seperti itu. Sehingga tercapai visi misi ini adalah sesuatu yang sangat dimungkinkan. Selain daripada itu, ini juga learning strategik kami. Framework korpu ini sudah kami sistematikan. Untuk learning fokus, ya, ini minggu depan sudah kami perkaya terus dari hari ini dan minggu depan sudah terus kita perkaya sampai akhir Desember, yaitu agar tersusunnya learning katalog yang berbasis kompetensi, ya, sistem pembelajaran yang sesuai kebutuhan, ya. Jadi kita punya bahan ajar yang baik, ya. Learning source juga, ya, kita coba sekarang sudah mulai dengan namanya test sheet menjadi eksplisit, kemudian ada juga coaching mentoring yang dilakukan oleh para retired faculty. Insya Allah minggu depan ada beberapa eselon 2 baru yang baru dilantik, itu akan kami lakukan coaching, ya, dengan para pensiunan atau mereka-mereka yang ahli untuk memberikan pengalaman-pengalamannya. Jadi sangatlah indah, yang tua mengasuh yang muda, yang tua sayang dengan yang muda, dan seterusnya. Sebagaimana moto dari Jawa Barat, silih asih, silih asuh, dan silih asah. Ya. Learning infrastruktur jadi luar biasa, kami punya media-media yang terus kami tingkatkan, command center, customer service, big data ini sekarang sedang kami susun. Learning delivery system ini yang menarik, yang saya pikir Bapak Ibu sekalian, kalau di tempat kerja nanti akan ada yang namanya in-house training agile team, ya. Jadi kami akan menggelorakan itu di masing-masing OPD, ya, harus itu dilakukan. Kemudian learning delivery system di pusat korpu di BPSDM, jadi LMS kami ini sudah ada. Kalau sebelumnya kita ketahui LMS ini disiapkan untuk 25% virtual, 75% klasikal dengan sistem blended, tetapi dengan pandemi COVID ini menjadi hikmah tersendiri, bahwa sekarang 75% itu harus virtual, 25% itu harus klasikal, atau bahkan bisa jadi 100% virtual. Jadi oleh karena itu LMS ini menjadi poin penting kami dalam menyusun dan membenahinya. Magang pertukaran pegawai, insya Allah mungkin di bulan Desember sudah akan dilakukan, terutama dengan Telkom. Learning arsitektur kita juga sudah sesuaikan, ya, beberapa yang kita lakukan dengan pembelajaran. Jadi kami sekarang mencari ahlinya, kami lakukan dengan virtual, sehingga kami bisa mencatat, oh kurikulumnya seperti ini, oh substansinya seperti ini, sehingga menjadi bahan ajar yang kemudian itu saya formilkan melalui surat keputusan saya selaku BPSDM. Dan learning system, jadi rumah ASN tadi diantaranya yang bisa kami tonjolkan, selain lembaga sertifikasi yang sudah kami punyai. Ya, jadi ini adalah strategik yang kami lakukan di Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai bagian akhir dari presentasi saya, jadi ini BPSDM Pusat Korpu di Jabar. Pertama, tantangan yang kami hadapi adalah cara pandang ini dan pola pikir tentang pembelajaran ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa tantangannya. Merubahnya ini tidak mudah, tetapi pasti ada jalan ketika kita punya niat yang kuat untuk menjadi ASN juara yang berintegritas, profesional, dan pelayanan publik. Ada yang menarik ini semua, karena bagi kami salah satu yang menjadi tugas kami dan menjadi fokus kami menjadikan ASN juara dan berkompeten ini tiada lain adalah agar Jawa Barat ini akan berkah dalam pencapaian visi dan misinya. Sebagaimana hadis, bila mana satu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ini hadis, ya. Jadi kalau hadis benar adanya. Jadi oleh karena itu jangan sampai urusan-urusan yang sangat penting dalam pelayanan publik ini kita serahkan bukan pada ahlinya. Dan untuk menjadi ahli, learninglah jawabannya, dan dari learning maka disitulah korpu dengan BPSDM sebagai pusatnya akan berperan.
Jadi ini adalah satu yang memicu kami, ya. Selain daripada itu, merubah cara pandang dan pola pikir serta mindset atau pembelajaran ini juga tidak terlepas, ya, dari dua kata-kata bijak yang kami ambil. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup tidak di zamanmu. Itu 1500 tahun yang lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan. Jadi jangan sampai ketika zaman industri 4.0 ini sudah terjadi, kita memberikannya ketika terjadi di industri 2.0. Jadi tidak nyambung. Jadi inilah yang menyemangati kami, khususnya juga para WI, untuk merubah cara pandang kami. Yang kedua, dari Ali juga, tapi dari Alibaba, Jack Ma, ya, orang terkaya, salah satu orang terkaya, ya. Bila kita tidak bisa merubah cara pengajaran, maka kita nanti akan ditinggalkan, karena akan digantikan dengan mesin. Sekarang sudah terjadi, Pak. Orang sudah bisa googling kok, belajar, ya. Jadi oleh karena itu, kalau kita tidak merubah cara pengajaran kita, maka kita tidak akan bisa mencapai ini semua, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari semua yang tantangan dihadapi ini, nah salah satunya learning chain ini yang kami saluran atau koridor learning kami, ya, kami lakukan dengan sistem yang seperti ini. Kami diagnosa kebutuhan tadi yang supply dan demand kami. Desainnya kami susun dengan 7 fondasi korpu tadi, salah satunya learning arsitektur. Learning delivery-nya, sistemnya kami perbaiki, karena kami ingin semuanya terjamin, terdeliver, bukan set. Kalau send itu hanya sekedar menerima, tapi deliver itu dia menerima dan memahaminya. Dan pengukuran dapat diklat, ini kami lakukan dengan 3 serangkai, ya, BPSDM, BKD, dan kemudian dengan Biro Organisasi, bagaimana nanti akhirnya sistem merit itu bisa kita terapkan. Inilah sistem manajemen pembelajaran kami. Dan LMS sedang kami perbaiki semua, karena bagaimanapun juga Bapak Ibu sekalian, jangan berharap pandemi ini berakhir di tahun 2020-2021 kembali semula. Tinggalkan itu. Tetapi kita sikapi, ya, bersama, yaitu dengan yang namanya learning management system kita. Yang pertama adalah ada online dan offline. Kita lakukan informal learning atau self-learning, bahwa seseorang itu belajar dulu secara mandiri. Dari self-learning ini yang kami susun dengan LMS-nya, kami perkaya mata ajarnya, kami buat sedemikian rupa menarik dan sebagainya. Baru nanti dia masuk ke kelas room learning, dan kemudian dilakukan dengan ke tempat kerjanya, dan kemudian juga nanti akan dilakukan dengan sharingnya. Jadi ini adalah sesuatu yang kami susun LMS ini, saat ini yang intens kami lakukan, ya. Apalagi di saat-saat sekarang ini, LMS ini menjadi penting, ya, sebagai starting orang atau starting mereka mengikuti Diklat dan BIMTEK untuk mempelajari dahulu. Karena apa? Karena fakta membuktikan kalau pengampu atau WI selalu head to head secara intens melakukan virtual, boring, Pak. Kelasnya tidak hidup. Kadangkala kita jadi mati gaya, ya, dengan cara itu, ya. Jadi oleh karena itu, dengan cara kombinasi ini, LMS ini menjadi penting. Jadi ini adalah kata kunci di dalam yang kami lakukan melalui penerapan korpu di BPSDM Jabar. Nah, hal lain, BPSDM Jabar juga punya pelayanan seperti ini untuk menjadi BPSDM terpercaya. Diklat, non-diklat, dan individu kami lakukan contoh coaching dan mentoring. Saya ambil contoh yang individu, Pak, yang lakukan. Mungkin ini terjadi di Riau, ya, dan yang lainnya. Misalkan, seorang insinyur misalkan, menjadi kasubag keuangan, atau bekerja di keuangan. Benar-benar terjadi, kan? Bisa terjadi itu. Kan tidak mungkin yang bersangkutan menolak perintah itu. Tapi bisa terjadi. Tetapi juga tidak mungkin yang bersangkutan itu serta-merta bisa diklat. Karena diklat butuh waktu. Jadi ketika dia akan running dengan pekerjaannya, jangan sampai seseorang yang ditugaskan seperti itu tidak ada saluran atau tempat dia untuk bertanya. Nah, disinilah BPSDM memfasilitasi. Hei kau insinyur, kalau keuangan itu seperti ini, kau baca Permendagrinya, kau pahami tentang sistem akuntansinya. Dari mereka siapa? Dari mereka para WI maupun para retired faculty tadi yang mampu mentransfer itu. Indah kalau kita bisa melakukan ini. Ini yang kami lakukan. Bisa juga misalkan orang sosial misal bekerja di PU misalkan, ya, misalkan bekerja di bangunan misalkan, dia tidak mengerti apa-apa.
Apakah kita biarkan? Nah, inilah di sini ya. Jangan sampai, yaitu tadi, bila mana satu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Ya, jadi oleh karena itu, ini adalah satu niatan mulia di dalam pelayanan kami. Nah, sertifikasi juga ada sertifikat kompetensi, dan kami juga terus melakukan research and development rumah ASN dengan klinik kompetensi kami, karena apalah artinya yang kita lakukan kalau kita terus tidak melakukan kecepatan-kecepatan perubahan melalui riset dan pengembangan-pengembangan lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah BPSDM ini sudah punya kampus yang luar biasa di Jawa Barat, 7 hektar, 360 kamar Wisma, 236 kamar Twin Tower. Juga kami punya amphitheater, ballroom, kelas aula, lab bahasa, komputer multimedia. Selain daripada itu, kami punya sistem LMS yang juga sudah semakin maju. Kami sudah mendapatkan ISO 9001 2008, sekarang sedang akan resertifikasi ISO 9001 2015 minggu depan. Jadi ini kita lagi berupaya untuk mendapatkan kembali. Punya 45 orang widya iswara, ya. Punya akreditasi A untuk diklat manajerial, semua diklat manajerial kita akreditasi A. Punya akreditasi A untuk diklat kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial. Punya akreditasi A untuk lembaga sertifikasi kompetensi untuk pengadaan barang dan jasa. Jadi ini juga kita punya. Dan akan mendapatkan akreditasi A selanjutnya untuk manajemen penanggulangan bencana, kemudian untuk wisata dan seterusnya. Jadi ini adalah modal yang kami punyai sebagai mesin Korpu. Ini timeline kami, tadi tidak perlu saya jelaskan, tetapi 7 pondasi tadi menjadi acuan kami, sebagaimana yang nomor 4 ini, framework Korpu. Jadi sampai tahun 2021 itu adalah batas dari semua yang kami lakukan untuk Korpu ini, sehingga nanti bisa running seterusnya dan seterusnya. Jadi ini juga ada, silakan saja, nanti bahan ini saya akan share sendiri, silakan. Untuk Riau saya kasih, ya, jadi khusus untuk Riau boleh dikasih, nanti dari Riau boleh dikasih ke yang lain, silakan saja. Siap. Ya. Nah, ini nota kesepahaman kami. Jadi Menpan RB Lan RI hari Rabu depan ditandatangani Pak Cahyo Kumolo. Pak Adi kemarin akan ditandatangani minggu ini, tapi beliau lagi ke Sulawesi, jadi diundur hari Rabu minggu depan. Doakan saja menjadi lancar sehingga Jawa Barat bisa menjadi pionir atau nanti Riau ikutan dan yang lainnya, ya, untuk sama-sama kita menerapkan corporate university. Amin. Dan ini kesepakatan kami dengan Telkom, jadi antara Pak Ridwan Kamil dengan Ririk Adriansah, untuk kami nanti melakukan Telkom melakukan pendampingan Korpu bagi kami, dan kami juga dimungkinkan untuk magang di sana. Itulah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, yang semampu saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya tutup dengan pantun, ya. Ke alun-alun Bandung kita jalan-jalan, bertemu dengan aura kasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.